Baik, memasuki materi angka penting. Definisi angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil setelah melakukan pengukuran. Hasil dari pengukuran tersebut kita mendapatkan yaitu angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti dari pengukuran dan angka yang dilakukan ketelitiannya pada suatu pengukuran. Jadi angka penting terdiri dari dua ya, angka pasti dan angka taksiran, dan semuanya ini adalah hasil dari melakukan pengukuran. Baik, peraturan yang pertama pada penulisan angka penting yaitu selain angka 0 semua angka termasuk angka penting. Tidak ada angka 0 ya. Di sini tidak ada angka 0 berarti termasuk angka penting semua. Jadi dihitung semua ya, 1, 2, 3, 4 ya, itu 4 angka penting. Di sini ada 5 angka penting, berarti ya 5 angka penting. Selain angka 0. Peraturan yang pertama ya. Peraturan yang kedua itu jika angka 0 dianggap penting, maka angka 0 tersebut diapit oleh bukan angka 0. Bukan angka 0, ya kan? 0 diapit oleh bukan angka 0. 4 dan 7 jelas. Diapit oleh bukan angka 0. Di sini 0 termasuk angka penting. Diapit ya kan? Diapit. Jadi kalau di sini adalah 4 angka penting, di sini ada 5 angka penting, di sini ada 4 angka penting, lalu di sini ada 5 angka penting ya. Jika angka 0 dianggap penting, maka angka 0 tersebut harus diapit oleh bukan angka 0. Paham ya? Pertama dan kedua, peraturan yang ketiga itu jika angka 0 terletak di sebelah kanan angka, bukan 0, termasuk angka penting, kecuali diberi tanda dengan garis bawah pada angka tersebut. Misalnya ini, diberi garis bawah ya. Setelah garis bawah, ini berarti bukan angka penting. 1, 2, 3, 4. Memiliki angka penting 4. Setelah garis bawah tidak dihitung. Kalau tanpa garis bawah ya dihitung semua, terdapat 6 angka penting dan ini 5 angka penting gitu ya. Berarti angka 0 dianggap penting setelah apa? Termasuk angka penting kecuali diberi tanda bawah pada angka tersebut. Atau terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Di sebelah kanan ya, angka bukan 0. Ini sebelah kanan semua. Termasuk angka penting kecuali diberi garis bawah. Jadi ini menjadi bukan angka penting. Baik, berikutnya untuk peraturan yang keempat. Untuk bilangan yang lebih kecil dari 1 dalam bentuk desimal berlaku sebagai berikut. Angka 0 yang berada pada kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Angka 0 yang berada pada kiri angka bukan 0 bukan angka penting ini ya. Bukan angka penting. Termasuk angka 0 yang berada pada sebelah kiri dan kanan koma desimal adalah bukan angka penting di sini ya. Di sini dan di sini bukan angka penting. Jadi di sebelah kiri. Ya kan? Angka 0 yang terletak pada sebelah kiri angka bukan 0. Jadi angka pentingnya berapa? Kali ini 2. Kalau ini angka pentingnya 1. Ya. Jelas ya. Kalau 0-nya terletak di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting, tapi kalau di sebelah kanan angka penting. Baik, peraturan yang nomor 5. Angka penting adalah tidak termasuk angka penting jika hasil pengukuran diberi tanda garis bawah. Ya ini. Tadi angka 0 ya. Sekarang angka penting jika ditulis garis bawah. Itu setelahnya bukan angka penting. Seperti ini 78,5. Ya cuma ini 1, 2, 3. Setelah ini 6 dan 7 bukan angka penting. Ini 7 dan 8 bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma dihitung 1 dan 2.
gitu ya. Baik, perbedaan bilangan eksak dengan angka penting. Angka eksak adalah hasil dari penghitung suatu objek, ya kan. Misalkan 278 orang, 34 koin, 21 botol. Nggak mungkin 278,2 orang. Nggak bisa ya. Ini kan hasil menghitung suatu objek. 34,7 koin nggak ada. Ya 34, 21,1 nggak ada botol. Ya 21 botol. Ya kan. Ini angka eksak, bukan hasil dari hasil pengukuran. Dari hasil menghitung suatu objek eksak itu. Angka penting adalah hasil dari pengukuran, ini jelas ya. Yang hasilnya seperti ini, 56,12, 24,5. Yang jelas ada satuannya. Gitu. Hasil pengukuran ini jelas ada satuannya karena hasil dari mengukur dengan menggunakan satuan yang tentunya ya kan. Baik, note, jika terjadi perkalian antara angka eksak dengan angka pasti, maka yang menjadi acuan hasil akhir dari perkalian tersebut adalah bukan angka eksaknya. Karena apa? Angka eksak bukan termasuk angka penting, tetapi angka pentingnya yang menjadi acuan. Jadi ingat ya, angka eksak tidak bisa menjadi acuan, hanya angka pentingnya saja. Oleh sebab itu bisa membedakan dari mana angka eksak, mana angka penting. Baik, berikutnya peraturan angka penting dalam berhitung. Apabila kita melakukan pengukuran, maka angka penting itu sebanyak angka pengukuran tersebut, ya, yaitu hasil apa? Hasil dari pengukuran. Tetapi jika terjadi perhitungan, misalkan volume suatu balok yang memiliki panjang kali lebar kali tinggi, yang hasilnya pengukurannya hanya memiliki 3 angka penting. Ya, pengukuran dari ini 3 angka penting, tapi sedangkan hasil perhitungan volume memiliki 6 angka penting. Maka banyak angka penting pada suatu perhitungan tidak boleh melebihi angka penting yang terkecil dari suatu pengukuran itu. Jadi 3 angka penting, hasilnya 6 angka penting, berarti yang sebagai acuan ya tetap 3 angka pentingnya ini saja. Jadi setelah ini 6 angka penting, berarti sisanya dibulatkan aja. Peraturan pembulatan untuk fisika. Angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh ya, 26 dibulatkan ke atas dari 3,33 ke atas ya, lebih dari 5 ya. Lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, 24 lebih kecil ke bawah, berarti 2 aja, 3,32. Angka yang pas 5 ya, ini pas 5 ya. Jika angka sebelumnya ganjil maka dibulatkan ke atas. Jika angka sebelumnya dianggap genap dibulatkan ke bawah. Contoh 375 dibulatkan kemana nih? Karena 7 adalah ganjil, dibulatkan ke atas. 38 85 genep 8 ya, dibulatkan ke bawah, jadi 5,38. Paham ya? Baik, peraturan penulisan besaran yang mempunyai nilai yang sangat kecil atau sangat besar dapat dituliskan dengan cara matematis sebagai berikut. A kali 10 pangkat N, di mana A yaitu angka penting dan N adalah bilangan yang nilainya bisa positif atau negatif. Pangkatnya ya, N ini. 10 pangkat N ini disebut orde bilangan. Contoh 3 juta kilogram, panjang 0. Panjang 0 kita tulis saja 3 kali 10 pangkat 6. 6 nya ini dari mana? Ya ini dari 0 nya ini tadi. 0 nya kan 3 tambah 3 6. Lalu 0,0000005 meter. 5 kali 10 pangkat minus 7. Minus 7 dari mana? Ya ini dari komanya nih itu. Dari komanya ini 1 2 3 4 5 6 7. Sampai komanya di sini 5 ya. Karena ini 5. Jadi 7, minus 7. Kalau ini plus 6. Karena besar ya. Nolnya di belakang 3,
Kalau ini nolnya di depannya, berarti minus. Seperti itu ya. Penulisan desimal, paham ya? Baik, berikutnya akan menuju kepada cara-cara yang penulisan operasi dari angka penting. Baik, sekian dulu, terima kasih.